Tiba-tiba ada sesuatu yang panas di kepalanya. Saat dia menyoleknya, ternyata itu adalah sebuah kotoran panas. Dia segera memarahi para kera di bawah. Siapa yang melakukannya? Lalu pria itu turun ke bawah. Setelah masuk ke dalam kandang, dia menodongkan senjata. Namun tiba-tiba ada kotoran lain menerjang kepalanya. Pria itu menyoleknya kembali. Saat berbalik, kera yang memberinya jackpot pun berdiri. Dia dengan gagah berani menantang prajurit di sana. Kera itu bernama Roket. Tanpa prajurit itu sadari, ada sebuah tangan muncul di tanah. Dan beberapa saat kemudian, prajurit itu dibawa jatuh ke dalam. Para kera langsung mendekati lubang di sana. Jadi apa tujuan dari kelompok ini? Setelah mengalahkan pemimpin kera yang bernama Caesar, para kera di sini disuruh kerja Rodi untuk membangun tembok. Lalu dia mencari kesempatan untuk mengamati situasi sekitar. Situasi sekarang belum bersiap untuk membalikan keadaan. Pada saat ada orang utan yang melakukan kesalahan saat bekerja, mereka jatuh ke bawah. Lalu salah satu gorila pengkhianat ini berniat menghukumnya. Caesar tidak tahan melihatnya. Dia menyuruhnya untuk berhenti menghukum orang utan itu. Sudah berhari-hari mereka berada dalam situasi krisis. Jadi para kera terlihat sudah memberontak. Dan kapten tentara menyuruh Caesar untuk mendekat. Dan kera lain membawa ke hadapannya. Caesar berdiri di depan kapten dengan penuh berani. Kapten meminta pada Caesar agar para bawahannya bekerja dengan benar. Lalu Caesar menjawab bahwa para kera saat ini sedang butuh makanan dan air. Karena semenjak mereka tertangkap di sini, tidak ada satupun kera yang diberi makan. Lalu kapten segera mengeluarkan senjata. Dia bersiap untuk membunuh Caesar. Menyadari pemimpinnya dalam bahaya, jadi para kera tidak punya pilihan lain. Mereka mengangkat batu dan kembali bekerja. Kapten akhirnya puas dengan tindakan para kera. Jadi dia menarik pistol dari kepala Caesar. Tetapi hukumannya tidak bisa dihindari. Mereka akan menghukum yang tidak patuh. Dan Morris dan yang lain melihat pemandangan ini. Setelah gelap, mereka diam-diam akan mendekati markas tentara. Setelah mengamati situasi, mereka berbalik. Dan tanpa sengaja monyet itu jatuh ke dalam ruangan tersembunyi. Lalu mereka pergi ke gua untuk memeriksa situasi. Mereka menemukan bahwa ada lorong yang mengarah ke dalam markas. Setelah itu, Morris dan lainnya segera menggali sebuah lubang. Mereka mengetahui bahwa lubang tersebut belum memasuki markas. Tak lama kemudian, mereka melihat lubang yang tepat di atas markas. Pada saat yang sama, tiba-tiba gadis itu terus berjalan mendekati markas. Monyet itu memanggil si gadis kecil. Tapi gadis itu tidak mengikuti perintahnya. Lalu dia memanggil Morris dan Roket. Gadis kecil itu dengan terang-terangan masuk ke markas tentara. Dia langsung datang ke kandang tempat Caesar ditahan. Caesar diberikan boneka oleh gadis itu. Setelah itu, gadis itu membawa ember berisi air. Dia langsung memberikan air itu pada Caesar. Kini Caesar merasa segar kembali. Kemudian Caesar meminta gadis kecil itu untuk bersembunyi. Setelah berlari, gadis kecil itu masih bersembunyi di tempat yang mencolok. Roket melihat bahwa situasinya tidak baik. Jadi masuk ke markas tentara sebagai pengalihan. Dia maju dengan gagah berani. Lalu kapten muncul bersama gorila pengkhianat. Saat Roket terpojok, gorila itu langsung menyerangnya. Caesar langsung menyuruh gadis kecil untuk lari. Dan pada akhirnya Roket pun kemudian dikunci di dalam kandang. Setelah masuk, Roket memberitahu Caesar bahwa ada jalan rahasia di bawah markas. Lalu keesokan paginya, ketika Caesar keluar untuk bekerja, kapten menemukan sebuah boneka di kandang Caesar. Dia menyadari ada yang tidak beres. Lalu dia buru-buru bertanya kepada penjaga. Tetapi penjaga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah mereka bekerja, Caesar berencana melarikan diri. Dia diam-diam mengukur posisi sambil memindahkan batu bata. Lalu Maurice dan yang lainnya memantau. Mereka menggunakan teleskop untuk melihat kode yang diberi Caesar. Kemudian mereka mulai mencari titik penggalian. Saat hari sudah gelap, para tentara memasukkan mereka ke dalam kandang. Saat ini Morris dan yang lainnya telah menggali lubang tersebut. Monyet itu perlahan mengidentifikasi sekitar. Lubang itu tepat di dalam kandang para kera. Namun masalah lain belum terpecahkan. Mereka tidak punya waktu untuk menggali dua lubang lain. Agar anak-anak kera bisa lebih dulu untuk dievakuasi. Lalu mereka bertanya kepada Caesar. Caesar memberikan beberapa isyarat bahwa mereka harus mengalahkan salah satu penjaga. Lalu mencuri kunci yang dipegangnya. Namun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan Roket pun memberi prajurit itu sebuah jackpot. Ini seperti adegan di awal video. Setelah menyeret prajurit ke dalam lubang,
Morris memberikan sebuah kunci kandang, lalu dengan cepat mengevakuasi para anak-anak kera. Mereka bergelantungan di sepanjang kabel, dan sampai akhirnya masuk ke dalam lorong tersembunyi. Namun tak lama kemudian, pasukan di kubu utara menyerang dengan menggunakan helikopter. Di sini Caesar belum melarikan diri. Dia ingin membalaskan dendam istri dan anaknya yang dibunuh si kapten. Tapi kapten itu terlihat seperti tidak berdaya. Ternyata dia terjangkit penyakit dari boneka yang dibawa gadis kecil itu. Caesar langsung menodongkan senjata, tapi dia merasa ragu-ragu. Pada akhirnya dia tetap tidak membunuhnya, dan membiarkan kapten itu membunuh dirinya sendiri. Dia melihat bahwa tentara di tembok sedang menembaki musuh. Caesar mengambil sejumlah granat, lalu bergegas ke kilang minyak di dekat tembok. Namun saat akan melempar, dia ditembaki sebuah panah. Prajurit itu segera akan membunuhnya dengan panah. Dan pada saat kritis, tubuh prajurit itu tiba-tiba meledak. Setelah berbalik, ternyata gorila pengkhianat yang telah menyelamatkannya. Caesar melihatnya dibunuh oleh prajurit lain. Dia dengan cepat melempar granat ke arah kilang minyak. Dan tak lama kemudian, kilang minyak itu pun hancur dan meledakkan seluruh tembok. Dia bergegas menyelamatkan diri. Markas itu telah hancur sepenuhnya. Saat di luar, Caesar melihat prajurit lain menginvasi markas di sana. Saat dirinya berjalan pergi, prajurit berbaju putih tertegun melihat kehadirannya. Namun saat mereka akan menyerang, salju di atas gunung meluncur ke bawah. Hal tersebut karena efek dari ledakan. Lalu mereka semua bergegas menyelamatkan diri. Tetapi Caesar justru berjalan ke arah salju. Dia dengan cepat melompat ke pohon redwood, dan kembali melompat ke pohon lain yang lebih kokoh. Caesar memeluk pohon itu dengan erat. Setelah itu, dia melihat bahwa semua kera sedang bergelantungan di sekitar. Mereka semua selamat tanpa cedera. Namun nasib manusia tidak begitu bagus. Mereka tidak bisa melarikan diri dari ganasnya longsor salju. Caesar membawa seluruh rombongan pergi. Dan pada akhirnya, mereka akan menetap di tepi danau. Namun tak lama kemudian, Caesar meninggal dunia karena luka panah di badannya. Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.